Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yada'u insanu bisyara du'a'ahu bil khairi wa kana insanu ajiba. Sudah lama ini tidak membuat konten dari Arjeta Farm. Ini saya mau mengambil judul apakah penting domba itu untuk dicukur atau tidak dan perbedaannya gitu guys. Nah, jadi pengalaman saya itu ketika saya punya domba itu ya, saya juga bingung ini domba lamun dicukuran haroream gitunya, biarin saja dikasih pakan saja. Nah, kemudian ada timbul pertanyaan, apakah ini domba harus dicukur atau tidak? Soalnya kan kalau tidak dicukur juga kira domba gitu. Nah, pengalaman ini terus bolak-balik dalam pikiran saya. Jadi apakah domba itu harus dicukur atau baik wae gitu antepkeun? Nah, untuk menjawabnya kita bacakan dulu ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bapak Abdullah Nasser pada tahun 2000 terhadap domba yang dicukur dan tidak begitu guys. Nah, jadi si domba-domba teh dikasih pakan yang sama, kondisi yang sama, yang satu dicukur, si domba tehnya yang satu tidak dicukur. Nah, ternyata perbedaannya sangat signifikan, yaitu dari hal bobot domba. Menurut beliau bahwa domba yang dicukur itu ketika ditimbang itu yang berumur 1 tahun kisaran. Nah, ini ada tabel nih. Jadi kalau domba itu yang dicukur itu ya, pada tabel dilihat yang 1 kali dicukur itu bobot karkasnya pada kiloan 9,10 gitu ya. Nah, presentasi karkasnya kan 48,82. Kemudian yang di bawah tidak dicukur seperti itu, jadi hanya 7,30 kilo. Kemudian diulang cukur yang kedua, cukur yang ketiga sampai yang kelima. Nah, didapat ini hasilnya kalau yang dicukur mah ditimbang 12,20 kg dengan karkas 51,91. Nah, yang tidak dicukur mah hanya 8,50 tuh. Jadi merenan pertimbangannya juga kan beda sekitarnya 2 kiloan memerinya antara yang dicukur dengan yang tidak. Jadi kesimpulannya, kalau domba dicukur itu lebih baik dalam hal pertumbuhan dan bobot daging begitu. Jadi kalau kesimpulannya rekan-rekan ya, khususnya peternak-peternak pemula itu ya seperti saya juga sama, peternak pemula, lebih baik dicukur atau tidak ya, lebih baik dicukur. Karena apa? Ya karena sudah melihat dari penelitian begitu bahwa yang dicukur itu sangat berpengaruh. Kemudian logikanya itu seperti begini sajalah. Kalau di tumbuhan itu kan untuk menghasilkan buah itu biasanya daun itu berpengaruh. Nah, jadi ada istilah di pruning, jadi ditek-tek gitu. Jadi si daunnya tidak terlalu lebat dengan harapan buahnya nanti si nutrisi teh masuknya ke buah, seolah-olah begitu. Jadi kalau di domba juga merenan, kalau domba jabriknya otomatis merenan ari bab pakan yang dimakan teh nutrisi teh nya kabulu heula merenan guys. Jadi bulu jabrik mau beaku bulu merenanya nutrisi teh boh cai boh nanaon teh keur nyuburkeun heula bulu, pertumbuhan bulu da pararanjang buluna. Nah, tetapi kalau dicukur mah cenah da buluna nya otomatis ka mana lompatna nutrisinya meureun ka daging. Jadi logikanya seperti itu, dan itu sudah terbukti dari penelitiannya Bapak Abdullah Nasser pada tahun 2000 yang dilakukan terhadap 10 lokal domba lokal gitu, dengan kondisi yang sama, pakan yang sama, dan dicukur dan tidak. Dapat disimpulkan bahwa lamun domba dicukuran teh leuwih sehat teh nya, faktornya kan
kahiji menghilangkan kutu meureunannya. Jadi si kutu-kutu otomatis kan aya di cukuran mah. Tetapi ada juga penelitian, bukan penelitian. Jadi kenyataannya kadang kalau suhunya tidak memungkinkan, misalkan ke suhu dingin di cukuran, kemudian katirisan paeh aya oge nu kitu oge. Jadi ya dalam hal mencukur itu harus hati-hati dalam hal suhu begitu. Kalau misalkan usum hujan tiris dan sebagainya di cukuran, nah itu lebih baik jangan dulu karena iklim tidak mendukung gitu ya. Jadi kudu merenang ke mejihna panas atau kumaha lah keur enakeun gitu baru di cukuran. Nah ini pengalaman saya begitu karena saya mengungkapkan hal-hal seperti ini karena ya di perjalanan ternyata memang di cukuran membawa dampak baik begitu guys. Jadi yang pertama meureun tadi sudah diomongkeunnya, yang menghilangkan kutu. Kedua, si domba teh melepaskan kalor teh gampang gitu. Seolah-olah kan si bulu teh lamun urang teh kan sebagai isolator penghambat panas gitu. Nah, kalau lamun urang mah hareudang gitu. Jadi buluan mah hareudangna teh kurang gitu lah. Jadi si domba teh lebih nyaman ya begitu. Yang ketiga ya otomatis jadi kalau bulunya tidak ada mah lompatnya nanti ke daging gitu pertumbuhan. Karena tidak ada lagi hal yang harus dibiayai lah lamun sunana mah. Jadi urang teh ngabiayaan kegiatan teh kan wah bulu cenah kanu bulu gitu. Nah, kurang terem buluna teh aya yang otomatis ka daging lah. Jadi loncatna teh mending kana jadi daging cenah da buluna ge eueuh. Gitu sunana mah. Seolah-olah gitu. Ini mah ngobrol saja, itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi biar edukasinya itu si para petani teh apal yen keur naon dicukuran capek-capek jangan ada kalimat seperti itu. Bulu itu pencukuran bulu itu sangat berdampak positif terhadap perkembangan peternakan khususnya domba dan umumnya ya meureun lain oge. Begitu guys. Ini saya ngomong ya karena pengalaman saya begitu. Nah, domba teh asa enakeun gitu. Nah, ternyata setelah dicukuran mah si domba teh giras, guys. Jadi gerakannya lincah, kemudian dalam segi mau mengawinkan juga gampang. Jadi si domba teh Sundana mah lah ibarat seorang cewek gitu. Jadi ai dangdan mah cenah meureunan heulah semok gitu, guys. Jadi gampang gitu, lincah-lincah lah apa lincah. Nah, begitu itu pendapat saya. Jadi kalau adanya di dara itu ya di domba-domba betina itu otomatis dalam hal birahi itu otomatis lebih gampang. Jadi dalam hal mengawinkan teh lebih lancar begitu kalau dicukur khususnya dicukur kemudian dimandiin ya. Nah, otomatis itu lebih gampang. Kemudian dalam segi kesehatan ya menghilangkan kutu dan sebagainya mempengaruhi juga begitu. Jadi intinya positif sekali lah. Jadi minimal itu dimandiin. Kapan cenah dicukur gitunya. Nah, kapan cenah saatnya dicukur? Ya kalau saya ini saya ya gitu ya guys ya. Ya ketika ini aja ketika lepas susu itu si domba udah kelihatan gede. Nah, mulai saya cukur. Kemudian setelah dicukur ya kelihatan si domba teh kan gancang gede gitu, gancang lamun orang gancang remaja lah. Sehingga kalau udah remaja ya apalagi kan gampang nanti dikawinkan gitu. Jadi lancar ya guys kalau dimandiin dimandiin ya dicukur kemudian dimandiin gitu maksudnya. Mau betinanya mau jantannya jadi harus dicukur. Nah, kemudian setelah dicukur pengembangannya ya otomatis dimandiin. Nah, kalau dimandiin udah lepasin lagi. Ya, jadi sararehat gitu guys. Berdasarkan penelitian pun demikian. Jadi bobot tubuhnya semakin kelihatan. Kalau saya sih mengamatinya satu si domba teh semakin rapihnya. Jadi seolah-olah kita teh nggak main-main kalau beternak teh. Itu kalau loho gitu untuk garimal gitunya kadang-kadang ada yang tidak dicukur selama 4 tahun misalkan, aduh karunya. Memang hidup mah hidup normal, cuman logikanya ya kurang lah. Kurang bijaksana dan ya nanti juga kerasa lah kalau
asal-asalan mah begitu guys. Jadi ke satu si domba teh urang teh si ternak teh menjadi lebih sehat gitunya, lebih menghargai bahwa peternakan kita itu memang harus diperhatikan. Kedua, domba lebih sehat karena otomatis tidak ada kutu untuk hari dangun. Kedepannya kan efeknya itu, efek bolak-baliknya itu kalau dicukur itu si domba ngawinkeun gampang, bobotnya naik alias gampang gede, lebih sehat, dan seterusnya begitu guys. Jadi ditekankan lagi bahwa si domba teh kudu dicukuran. Begitu ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.